Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin membuat video tentang uji coba larutan elektrolit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Firman Fajri. Nama saya Ahmad Bayhaqi. Nama saya Nauta Funisa. Nama saya Rahayu. Nama saya Lindia Pramesti. Selamat menonton. Baik. Jangan singkat, Pak. Oke, dibuat sedikit lebih jelas tapi Iya lagi bocor. Jadi ini adalah kapur yang udah ditumbuk. Sekarang kita tuangkan air. sinematik board. Jadi di sini kita akan menggunting lapisan dari kabelnya. Kita harus hati-hati karena ini rentan. Kita nggak boleh sampai copot tembaganya. Sepertinya teman-teman. Begitupun yang sebaliknya. Setelah sudah jadi seperti ini, kita akan buka selongsong ini dari capit buaya. Kita harus pakai warna yang sama dulu. Di sini kita pakai yang warna merah. Lalu kita masukkan ke dalam lubang yang ada di capit buayanya. Ini harus rapi ya teman-teman, nggak boleh ada yang miss. Bentar, gantian sebelah deh. Nah, jika sudah seperti ini, kita dari belakang dan kita putar ke dalam kabel yang satu lagi.
seperti ini. Setelah sudah jadi, baru kita masukkan lagi. Oh ya, sebelumnya ini harusnya dimasukin dulu, tapi karena ini yang awal, jadi kita masukinnya lewat bagian belakang. Jika seperti ini sudah jadi. Udah jadi. Ini setelah semuanya dibuat, kita akan mencobanya atau mengetes dari dudukan si baterai ini. Sebelumnya kita tadi ini sudah saya gunting terlebih dahulu agar si kawat tembaga ini lebih panjang dan kelihatan. Oke, langsung saja di sini kita taruh capitannya satu. Oke, satu. Terus yang satunya lagi juga satu. Jangan lupa agak diputar sedikit. Setelah diputar sedikit ini, Jadi saya akan masukkan baterainya, lalu saya akan mencabik. Lalu kita akan mencabik lampunya dengan cabikan buaya. ke sini. Ini malah kembali lagi. Jadi kita akan melanjutkan rangkaiannya. Jadi kita pasang saklarnya. Dipasang secara zigzag. Setelah itu disambung. Lalu kabel sisanya sambung ke paku. Setelah itu kita tepan paku ini. Kita nyalain saklarnya dulu. Dan lampunya menyala. Yeay. Oke, karena lampunya udah menyala, kita mau uji pakai larutan yang sudah kita siapkan. Oke. Oke, langsung saja kita tes atau diuji ke air kapur. Oke, ini kita celupkan aja langsung. Oke, di sini lampunya tidak menyala karena kapur adalah zat yang suka larut dalam air. Meskipun CaHO2 adalah basa kuat, hanya sedikit sekali bagian kapur yang mau menyatu dengan air. Karena jumlah ion yang berenang, pembawa listrik sangat sedikit. Arus tidak cukup kuat untuk menyalakan lampu. Jadi, kenapa di sini gelembungnya itu sangat sedikit? Karena arus listriknya lemah. Maka proses pemecahan molekul air menjadi gas juga jadi lambat. Hasilnya gelembung gas yang muncul di elektroida jadi sangat sedikit dan lambat. Jadi, singkatnya atau kesimpulan, air kapur kekurangan ion untuk menghantarkan listrik. Karena kapur susah larut, makanya lampu mati dalam gelembung dan gelembungnya pun dikit. Di sini kita memiliki cuka, jadi kita bakal tes apakah cuka ini bisa menghantarkan listrik ke dalam lampunya. Yuk, kita cek. Jadi ini kita masukin dulu ya teman-teman. Oke, di sini kita lihat reaksinya itu nggak nyala. Kenapa? Karena cuka itu adalah elektrolit lemah, molekulnya sulit terurai menjadi ion, sehingga pembawa listrik sangat sedikit. Arus listrik juga tidak cukup kuat untuk menyalakan lampu. Kenapa gelembungnya sedikit? Arus listrik yang lemah hanya mampu memecah sedikit molekul air menjadi gas. Hasilnya, gelembung gas hidrogen di kutub negatif muncul sangat sedikit dan lambat. Jadi, cuka sulit menghasilkan ion sehingga arus listrik itu dikit, sehingga lampunya tidak menyala. Kita akan mencoba pakai air asin.
air AC itu hampir air murni hasil kondensasi, jadi bukan elektrolit. Kenapa tidak menyala? Karena air AC hampir tidak mengandung ion, jadi listrik sulit mengalir. Kenapa ada sedikit gelembung? Biasanya karena sedikit kotoran atau mineral yang ikut terbawa. Jadi tetap ada arus kecil yang bikin gelembung sedikit. Intinya air AC tidak menghantarkan listrik dengan baik, tapi masih bisa muncul sedikit gelembung karena tidak 100% murni. Pakai alkohol 70%. Larutan alkohol 70% etanol itu bukan elektrolit. Kenapa tidak menyala? Karena etanol tidak menghasilkan ion, jadi listrik hampir tidak bisa mengalir. Kenapa ada sedikit gelembung? Karena masih ada 30% air dan sedikit zat lain. Jadi ada arus kecil yang bisa bikin gelembung sedikit. Intinya hampir tidak menghantarkan listrik, tapi masih bisa muncul gelembung sedikit karena campuran airnya. Dan sekarang kita masuk ke larutan air gula. Apakah dia bereaksi? Larutan gula ini tidak mengalami reaksi elektronik. Kenapa? Larutan gula tidak menghasilkan ion bebas sehingga tidak bisa menghantarkan listrik dan lampu tidak menyala. Kesimpulannya, larutan air gula termasuk non-elektrolit karena tidak menghasilkan ion dalam larutan sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Masuk ke larutan hidrokoko atau air kelapa. Kita lihat, larutan hidrokoko termasuk elektrolit lemah sehingga karena jumlah ionnya tidak terlalu banyak dibanding elektrolit kuat seperti air garam. Hidrokoko termasuk larutan elektrolit, tetapi tidak kuat sehingga dapat menghantarkan listrik namun lampu hanya menyala. Yaitu susu UHT stroberi. Oke, di sini kita lihat ya, itu lampunya nggak nyala, tapi di sini ada gelembung kecil-kecil. Kenapa kayak gitu? Karena kandungan ion bebasnya sangat sedikit, jadi tidak bisa menghantarkan listrik dengan baik. Susu itu lebih banyak mengandung zat seperti lemak, protein, dan gula yang tidak terionisasi sempurna di dalam air. Walaupun begitu, tetap muncul sedikit gelembung karena masih ada ion dalam jumlah kecil, misalnya dari mineral atau asam dalam susu, yang biasanya menghantarkan listrik lemah. Jadi kesimpulannya, susu UHT stroberi termasuk elektronik lemah, makanya lampu tidak menyala, tapi masih ada sedikit gelembung-gelembung. Ada air Pocari Sweat atau ion. Di sini lampunya tidak menyala karena sifatnya elektrolit lemah. Jadi waktu diuji pakai alat, misalnya lampu ini, dia tidak menyala terang atau bahkan tidak menyala karena jumlah ion yang menghantarkan listrik tidak terlalu banyak. Walaupun begitu, sedikit ada gelembung yang muncul. Itu tandanya masih ada reaksi elektrolisis, cuma lemah banget karena ionnya sedikit. Kesimpulannya yaitu air Pocari Sweat tidak menyala karena elektrolit lemah, tapi masih muncul sedikit gelembung karena tetap ada ion yang bereaksi. Nah, kita coba di larutan air garam. Di sini lampunya agak redup ya, karena mengalami reaksi diasiasi sempurna di dalam air menjadi ion Na+ dan Cl-, sehingga termasuk elektrolit kuat yang dapat mengantarkan listrik dengan baik. Larutan ini dapat membuat lampu menyala terang karena banyaknya ion bebas yang bergerak. Sedangkan jika tidak menyala atau hanya redup biasa disebabkan oleh larutan yang terlalu encer atau alat yang kurang baik, bukan karena sifat garamnya. Kesimpulannya, air garam merupakan elektrolit kuat sehingga menghasilkan banyak ion sehingga mampu mengantarkan listrik secara efektif. Nah, kita coba di larutan air sabun. Di sini reaksi lampunya tidak menyala karena sebagian di dalam air sehingga menghasilkan sedikit ion, menjadikannya termasuk elektrolit lemah. Larutan ini dapat membuat lampu menyala redup karena ada ion yang menghantarkan listrik. Namun bisa juga tidak menyala jika konsentrasi sabun sangat kecil sehingga jumlah ionnya sedikit. Kesimpulannya, air sabun adalah elektrolit lemah karena hanya terionisasi sebagian dan daya hantar listrik yang tidak kuat. Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.